Pak Raffi. Ya. Yang melakukan adalah orang-orang dari ini Pennsylvania. Kemudian editornya orang Stanford gitu. Jadi diulang-ulang stay healthy gitu. Nah, kemudian dia merekam droplet yang dihasilkan dari kata-kata stay healthy itu ada berapa banyak gitu. Gitu. Ya. Nah, itu sama aja. Saya pernah lihat video yang orang Jepang apa ya, yang dia pakai Sinox juga sama aja. Ini Mbak ada pertanyaan, monggo bisa dijawab. Apakah insentif bagi tenaga medis telah diterima? Saya belum lihat ini rekening Pak, nanti coba saya tanya sama teman-teman saya dulu. Pak Raffi, maaf ngelanjutin yang jurnal ini tadi. Ini bukan dari Jepang Pak, kayaknya berarti beda lagi. Berarti artinya kalau ada di Jepang pun berarti wah harusnya lebih banyak kayak informasi video lagi. Mbak. Kalau saya pernah lihat di video itu kayak di YouTube kan ada itu. Ini Amerika gara-gara kemarin saya lihat antrian di bandara yang seperti itu. Otomatis kan kalau orang ngantri di bandara di tempat mau check-in itu kan ujung-ujungnya nanti kan dia akan naik ke pesawat ya. Nah, jadi saya kepikiran apa ya yang kira-kira akan terjadi di dalam pesawat? Misalnya ada ternyata orang yang positif gitu di dalam pesawat itu. Memang untuk COVID-19 sendiri itu penelitian sampai saat ini kayaknya publikasinya belum ada, tapi ini ada jurnal Pak di tahun 2003. Ada orang satu yang menunjukkan gejala SARS pada waktu itu, maka 10 hari kemudian pada waktu dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka yang konfirmasi positif SARS jadi 16 orang di dalam pesawat itu. Lumayan kayak gitu. Iya. Jadi bahaya juga ya. Nah, itu saya terus terang kemarin waktu saya ini hanya pikiran saya aja Pak. COVID-19 bukan masuk ya, diumumkan oleh Pak Jokowi itu tanggal 2 Maret bahwa udah ada yang positif. Itu sekitar 3 orang, yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu. Nah setelah itu kan banyak rumah sakitnya dijadikan rujukan ya, termasuk RSPI, Rumah Sakit Persahabatan, di mana dokter bekerja di situ. Perasaan pertama begitu tahu Rumah Sakit Persahabatan ditunjuk sebagai rujukan COVID, gimana rasanya Dok? Kan pasti akan berubah nih. Begitu tahu, saya yakin dokter-dokter udah pernah tahu lah COVID-19 itu seperti apa. Gimana Dok perasaannya di awal? Yang jelas waktu pertama kali ada pengumuman itu dan Rumah Sakit Persahabatan akan dijadikan rumah sakit rujukan, yang pertama kali terbesit adalah berdiskusi dengan teman-teman, sesama dokter, kemudian sesama perawat juga, yang kita semua pasti udah aware duluan bahwa nggak mungkin ini nanti kalau kita nggak terlibat dalam penanganan COVID ini, kayak gitu. Nah, kenapa kok justru dengan teman-teman yang pertama kali saya dan yang lain ambil tindakan untuk kita ngajak diskusi, karena pembagian job, tugas, bangsal-bangsalnya, IGD-nya itu pasti akan berkaitan dengan nama-nama kami nanti hari ini siapa gitu. Jadi yang kami langsung kepikirannya adalah langsung ini nanti akan jadi tugas kita. Jadi kita nanti gimana pembagiannya gitu. Pada saat itu ada yang ditakutkan nggak Dok? Kan kalau misalkan dari APD, dari sebagainya, apakah entah kurang atau tidak, itu udah jadi pemikiran juga pada saat itu? Jadi pemikiran Pak Raffi, itu sangat jadi pemikiran. Nah, karena itu tadi yang saya bilang dari awal, kita diskusi sama teman-teman, terus hal-hal kan nggak semua diskusinya kita langsung dapat solusinya. Karena kan kami antar PPDS juga. Saya PPDS itu kan dokter umum yang sekolah spesialis. Jadi kami ini mahasiswa gitu, siswa. Beberapa poin yang kami tidak mendapatkan solusi itu kami naikkan ke ketua program studi kami, istilahnya konsulen dosen-dosen kami yang spesialis paru. Ini bagaimana Dok? Ini nanti gimana? Termasuk salah satunya kami tanyakan tentang kepastian mengenai APD itu.
APD jelas waktu itu jadi agenda. Nah, terus alhamdulillah dari ketua program studi kami dan dari dosen-dosen kami memastikan bahwa rumah sakit pasti akan menyediakan itu, gitu. Nah, setelah tadi diskusi dengan teman sejawat, menyampaikan ke keluarga gimana nih? Nah, itu sebenarnya lebih berat di situ, Pak Raffi, waktu itu. Pastinya. Iya, jadi justru lebih berat ngomong sama suami, ngomong sama orang tua saya, menjelaskan ini corona sudah masuk ke Indonesia. Terus ini itu penyakitnya adalah penyakit paru dan saluran napas. Artinya saya yang jelas di Rumah Sakit Persahabatan pasti gitu akan bertugas gitu. Termasuk memberi pengertian ke mereka mengenai segala resikonya, dan resiko yang saya maksud di sini bukan hanya resiko penularan, Pak, tapi juga resiko bahwa hari jaga akan bertambah, otomatis waktu untuk ketemu juga akan berkurang, kayak gitu. Saya langsung ngomong ke suami saya waktu itu, udah Mas Fuad, ini Arthur itu anak kami, Pak Raffi, yang masih waktu itu usianya berarti 12 bulan, 1 tahun. Itu Arthur sama mama aja di Klaten. Gimana pikiran gitu. Tolong kami disuruh memikirkan itu. Soalnya kan anak kami itu lahir Februari 2019, Pak Raffi. Lahir Februari 2019, ya. Nah, sejak dia lahir sampai usia dia 4 bulan, itu dia di Jakarta karena saya masih cuti waktu itu posisinya. Nah, setelah itu, karena saya masuk lagi dan stasenya istilahnya, kegiatan saya di rumah sakit itu jadi lebih sibuk, Arthur itu sudah sempat kami bawa ke Klaten. Di sana sekitar sekian bulan gitu. Nah, sebelum ada corona, Arthur itu rencananya mau kami bawa lagi ke Jakarta karena kami juga nggak pengen jauh-jauhan dari dia lama-lama. Pasti otomatis lah. Sempat kesini lagi belum ada 1 bulan kalau nggak salah. Terus corona muncul corona itu, ya udah akhirnya dibawa lagi ke sana. Dibawa balik ke Klaten ya. Iya. Nah, itu kalau sekarang. Terpaksa jadi kalau kangen ya video call gitu aja ya. Ya hanya video call, Pak, sampai sekarang. Oke, Dok, pada saat tadi udah dengan keluarga udah clean lah, udah oke dan sebagainya. Kan masyarakat, terus terang aja ya, masyarakat di kita kan masih belum mendapatkan pembelajaran yang utuh lah tentang ini COVID-19 dan sebagainya. Kita pernah dengar banyak perawat yang ditolak masuk lingkungannya dan sebagainya. Nah, dokter sendiri ada nggak mengalami perlakuan seperti itu di lingkungan? Alhamdulillah nggak ada, Pak Raffi. Kalau saya, gitu. Jadi waktu sejak awal saya bertugas berkaitan sama COVID ini, dukungan dari suami saya itu emang benar-benar yang paling nguatin saya, itu dukungan dari dia. Dan mungkin kalau yang kaitannya dengan masyarakat ya Pak Raffi, karena saya tinggalnya di apartemen gitu, mungkin karena faktor itu jadi saya agak istilahnya aman dari mungkin hal-hal apartemen lebih cuek ya orangnya ya. Iya, gitu. Oke Mbak, sekarang kita ke penyakitnya nih, COVID-19. Kan kalau saya baca literatur COVID-19 kan paling penyebarannya melalui droplet ya. Kan seperti itu. Nah, sekarang misalkan ada seorang positif misalkan, tapi dia OTG. Tapi karena bandel dia jalan-jalan keluar misalkan. Nah, terus dia berpapasan dengan orang. Tapi dia si OTG ini belum batuk, belum apa. Berpapasan aja terus senggolan kulit lah. Itu yang terkena senggolan itu rawan terkena atau tidak? Kalau pertanyaannya Pak Raffi ada kata rawan, iya. Jawabannya iya Pak, pasti rawan terkena gitu. Tapi pasti terkenanya atau tidak ya itu wallahu alam, karena kita nggak bisa di sini kansnya kita nggak bisa bilang 100% kayak gitu. Karena kan betul seperti yang tadi Pak Raffi bilang, penularannya virus corona ini melalui droplet. Droplet itu artinya kan percikan ludah itu. Ya. Nah,
WHO pun mengatakan bahwa penularannya itu dari droplet gitu ya, bukan airborne, jadi bukan dari udara kayak gitu. Nah, tapi ini Pak, ini saya kebetulan di depan laptop. Kalau boleh saya pengen, kalau boleh saya pengen berbagi informasi juga, mumpung kita lagi ngobrol ini, buat teman-teman juga supaya bisa jadi tambahan informasi penting gitu. Ini saya kemarin itu baca jurnal. Jadi apa yang saya bicarakan ini berdasarkan jurnal yang saya baca, bukan saya nggak bilang bahwa saya sudah ekspertise karena saya belum jadi spesialis. Ini hanya dari jurnal yang saya baca. Jadi jurnalnya itu New England Journal of Medicine. Nih, the airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission. Penelitian ini dilakukan di Amerika, Pak Raffi. Yang melakukan adalah orang-orang dari Pennsylvania. Kemudian editornya orang Stanford gitu. Jadi menurut saya ini kredibel gitu. Jelas. Nah, jadi dia itu penelitiannya itu nggak terlalu complicated. Dia memang memakai alatnya itu semacam laser, Pak Raffi. Laser yang bisa menggambarkan orang disuruh ngomong. Jadi misal saya gini disuruh ngomong, kata yang disuruh omongkan itu stay healthy gitu katanya. Stay healthy diulang-ulang, stay healthy gitu. Nah, kemudian dia merekam droplet yang dihasilkan dari kata-kata stay healthy itu ada berapa banyak gitu. Nah, sebenarnya kan itu kan simpel banget gitu. Mungkin orang gitu kan. Nah, di sini benar-benar dia membuktikan bahwa gambarannya kayak gini Pak Raffi. Kemudian dia merekam droplet yang dihasilkan dari kata-kata stay healthy itu ada berapa banyak gitu. Nah, sebenarnya kan itu kan simpel banget gitu. Mungkin orang gitu kan. Nah, di sini benar-benar dia membuktikan bahwa gambarannya kayak gini Pak Raffi. Tuh. Jadi yang hijau, titik hijau-hijau ini, warna hijau ini dari laser kelihatan banget bahwa sekali orang ngomong stay healthy, itu dropletnya yang keluar itu segini banyak gitu loh. Gila. Yang itu kan kita masyarakat kan nggak mungkin bayangin selama ini, nggak sadar bahwa itu mikro kayak gitu. Nah, droplet per satu di tiap butiran dropletnya ini bisa saja mengandung virus gitu. Ya kalau dropletnya ini kita ngomong terus dropletnya kena di kayak gini sekarang saya ngomong ini pasti otomatis jilbab saya ini droplet semua, terus depan saya meja ini kena droplet, terus kalau misalnya saya gini-gini nanti di tangan saya gini juga kena droplet. Nah, kalau di droplet itu ada virusnya, balik ke beberapa informasi yang sudah beberapa orang pernah baca, misalnya dia nempelnya di plastik itu berapa jam virusnya bertahan hidup, nempel di kayu berapa jam bertahan hidup. Terus otomatis kalau kesenggol seperti yang Pak Raffi tadi tanya, ya otomatis seolah-olah akan seperti transmisinya melalui udara gitu. Tapi meskipun sebenarnya lewat droplet ini gitu, karena kenyataannya seperti ini gitu. Jadi Mbak tadi kan pada saat katakan sentuhan tadi ya, tadi, itu langsung, penyebarannya kan kalau nggak salah, yang penting kita nggak pegang wajah ya. Apa memang langsung otomatis kena, Mbak? Masuk ke dalam, jadi kan kita itu punya barrier kulit Pak yang melindungi. Selama itu intak, tidak ada luka, maka sebetulnya meskipun kita kena droplet di sini ada droplet gitu, dia tidak akan menginfeksi gitu. Meskipun ada di sini. Nah, kalau terus kemudian kita cuci tangan, aman kan? Kita cuci tangan insya Allah aman. Cuman kalau misalnya barrier ini nggak intak atau ada celah yang bisa membuat virus itu masuk ke dalam pembuluh darah, ke dalam bagian tubuh kita yang di bawah kulit ini, ya itu kita sudah bisa disebut itu infeksi gitu. Nah, hal itu berlaku bukan hanya untuk luka terbuka. Misal,
lewat hidung kita ngupil-ngupil gini, maaf, terus lewat cairan mata, misalnya kita ngucek-ngucek gini, atau masuk-masukin kuku ke mulut, gitu. Jadi selama tidak ada luka dan dia tidak memegang wajah, sebenarnya relatif aman selama dia cuci tangan ya? Insya Allah, iya. Ya. Oke, sering-sering cuci tangan, sering-sering cuci tangan itu penting banget, Pak. Cuci tangan dan mandi, gitu ya? Iya. Nah. Oke, kita kembali ke COVID-19 ini. Kalau saya baca kan, misalkan orang kena nih, ada 2 orang kena misalkan contoh saja, A dengan si B. Si A ini tidak ada penyakit bawaan, si B ini ada penyakit bawaan. Ini kalau kita bicara probabilitas ya, kita nggak abaikan takdir. Itu yang kansnya meninggal paling gede yang mana, Mbak? Pak Raffi, yang dimaksud dengan penyakit bawaan di sini mungkin komorbid kali ya, penyakit penyerta, penyerta dia. Misalnya saya sebut aja, misalnya ada sakit diabetes mellitus atau orang sakit liver gitu. Ya, seperti itulah. Kansnya untuk tertular atau yang Pak Raffi maksud? Ini sama-sama tertular, udah tertular dua-duanya. Yang satu tidak ada penyakit penyerta, yang satu ada penyakit penyerta. Itu kansnya untuk, mohon maaf, meninggal itu lebih gede mana? Di luar kita bicara takdir ya, Pak? Ya, di luar takdir. Kita bicara ilmu saja. Lebih besar kansnya yang memiliki penyakit penyerta karena berkaitan dengan sistem imunnya dia. Orang dengan penyakit penyerta, DM, sakit liver, sakit TB, sakit jantung atau sakit yang lain, itu relatif sistem imunnya lebih lemah dibandingkan dengan orang yang tanpa penyakit penyerta itu, gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama terkena, umurnya sama, jenis kelaminnya sama, jumlah virus penginfeksinya sama, maka kansnya untuk jatuh sakit sampai ke kondisi yang fatal lebih besar yang dengan penyakit penyerta. Kok hampir kayak malaria, Mbak ya? Kalau saya dulu zaman di Papua itu, kalau malaria itu kalau ada penyakit, bukan penyakit, ya pada saat saya flu misalkan, flu saya tambah parah seperti itu. Hampir sama begitu ya? Apa beda? Beda, Pak. Kalau malaria itu dari segala segi bedanya. Beda yang pertama, agen penginfeksinya beda. Kalau malaria itu parasit patogennya kelasnya. Sedangkan kalau COVID ini kan virus gitu. Tetapi dua-duanya pun kalau menginfeksi tubuh, maka sistem imun akan sama-sama merespon gitu. Jadi di situ ya bedanya ya. Iya. Keluhan klinis, gejala yang ditimbulkan bisa saja mirip, ada demamnya juga. Ya, sama persis. Tetapi kalau malaria itu kan demamnya berpola, Pak. Berpola gitu. Kalau COVID ini demamnya tidak berpola. Kita nggak bisa bilang misal 4 hari demam, setiap 4 hari baru demam lagi, 3 hari baru demam lagi, seperti malaria, nggak seperti itu. Beda. Oh ya, Dok, tadi dokter kan bilang kalau misalkan orang dengan umur sama, jenis kelamin sama. Nah, kalau jenis kelaminnya beda, memang ada pengaruh juga, Dok, untuk peluang meninggal tadi, yang kalau contohnya tadi saya contohkan. Sedang dalam penelitian, Pak. Sedang dalam penelitian. Gitu. Entah nanti apakah hasilnya itu, gini, contoh misal, kaitannya sama begini, Pak Raffi. Penyakit penyerta, saya sebut salah satunya sakit jantung. Orang penyakit jantung koroner. Nah, sayangnya, faktanya selama ini yang terjadi adalah penyakit jantung koroner itu lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan yang sebelum menopause, misal. Tapi nanti kalau perempuannya udah menopause, maka resikonya akan sama. Nah, maksudnya kan terus akhirnya dikawinkan dengan kita ngomong kansnya penyakit itu tadi, kansnya si corona itu tadi, dengan penyakit penyerta ada atau enggak. Sedangkan kalau yang penyakit penyertanya ada, dilalahnya penyakit penyertanya sakit jantung. Dan dilalahnya yang sakit jantung itu kebanyakan laki-laki. Berarti kan jadi seolah-olah nanti yang laki-laki lebih rentan. Lebih banyak, gitu. Lebih kena banyak, seperti itu. Oke, Dok, mungkin saya tanya lagi waktu pas penanganan COVID ya. Dokter nangani pasien COVID, masih ingat nggak tanggal berapa misalkan? Yang pertama kali dokter pegang itu pasien COVID itu kapan? Tanggalnya aku lupa, Pak Raffi.
Tanggalnya saya bulan. lupa. Ah, Bulan Maret, Pak. bulan Bulan Maret Maret itu ya. itu. Iya. Ah, itu Dan top. Ya lanjut dulu, gimana Pak? itu kalau nggak salah ya dua-duanya di Pinere sama di Bangsal Pinere sama di IGD saya ketemu dengan pasien yang positif. Ya. Untuk misalkan nih, kan masyarakat kadang bingung ya, kadang ada yang lihat di berita, ada yang bilang ditolak, ada yang bilang dan sebagainya. Itu sebenarnya prosedur awalnya seperti apa sih Mbak? Kalau misalkan katakan si A ada mengalami gejala nih. Nah itu apakah dia harus ke puskesmas dulu, apakah langsung ke rumah sakit persahabatan atau rumah sakit yang lain, atau memang prosedurnya gimana sih itu? Sejak bulan Maret pertengahan kalau nggak salah itu saya sendiri melihat sosialisasi baik di media sosial maupun di TV itu kan kalau muncul gejala itu bisa menghubungi hotline-nya itu Pak yang 119 atau nah kalau menghubungi nomor itu nanti di hotline itu akan ditanya beberapa pertanyaan yang ujung-ujungnya adalah mengarah ke potensi besar COVID atau tidak gitu. Nah, apabila dari pertanyaan itu nanti ternyata adalah mengarah, maka ambulan atau AGD, ambulan gawat darurat akan menjemput ke rumahnya orang yang menelpon itu dan mengantar ke rumah sakit rujukan COVID. Nah, berhubung rumah sakit persahabatan itu hanya salah satu dari beberapa rumah sakit rujukan COVID yang ada di Jakarta, sampai di poin itu saya nggak ngerti, maksudnya kapan ambulan tersebut akan langsung mengantarkan ke persahabatan atau akan ke rumah sakit rujukan yang lain dulu, yang itu yang saya nggak tahu. Yang jelas pada saat saya jaga di IGD rumah sakit persahabatan, pasien yang datang ke kami itu bervariasi Pak. Ada yang ambulan gawat darurat, dia tidak berasal dari rumah sakit lain manapun, langsung mengantarkan pasien itu ke kami. Ada yang pasien diantar dari Wisma Atlet, jadi sebelumnya dia di Wisma Atlet dulu, kemudian diantar ke kami. Ada pasien yang diantar oleh ambulan milik rumah sakit lain sebelumnya, jadi pasien ini datang ke rumah sakit terdekat dengan rumahnya sebelumnya, terus karena dia potensi COVID dinilai di rumah sakit sana, jadi terus diantar ke kami gitu. Kan kalau yang saya tahu itu kalau misalkan orang tadi dengan gejala tadi ada yang dirawat, ada yang suruh isolasi ya. Nah, di isolasi itu kan selama 14 hari gitu kan. Akhirnya kan itu jadi patokan kita supaya kalau di rumah selama 2 minggu dulu lah, ibaratnya begitu ya Anda. Nah, itu sebenarnya 2 minggu itu dihitung dari mana sih? Kadang kan kita sebagai orang awam bingung ya. Katakan kita nggak tahu nih, apakah tiba-tiba batuk misalkan, saya lagi batuk begini, apakah langsung dari itu 2 minggu saya harus isolasi atau sejak saya sesak nafas misalkan seperti itu? Sejak pertama kali munculnya gejala Pak Raffi, insya Allah saya nggak salah dengan pengertian saya, munculnya gejala. Nah, gejalanya itu kalau tadi Pak Raffi nyebutin batuk, sesak napas, batuk dan sesak napas itu dua-duanya gejala Pak Raffi. Itu itu harus bersamaan atau cuma misalnya kayak misalkan ada enggak? Tidak harus bersamaan. Oh gitu. Karena pasien PDP, pasien PDP itu misalnya toh nanti ternyata hasil swabnya positif, berarti kan dia COVID ya, berarti kan dia COVID positif gitu. Nah itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gejalanya, kayak gitu. Nah, yang disuruh isolasi sendiri ini kan yang gejalanya ringan ini, bisa dia isolasi sendiri, boleh malahan di rumah. Nah, itu orang ini maka 14 hari isolasi diri di rumah dari awal timbulnya gejala. Lebih malah justru lebih baik, dilebihin 1 atau 2 hari gitu. Kalau misalnya batuknya nggak sembuh-sembuh, walaupun katakan batuk saja, dia nggak ada flu, nggak ada sesak nafas, cuma batuk aja, 2 minggu nggak sembuh, itu harus periksa atau gimana dok? Ini kan kadang masyarakat bingung nih, saya batuk, jangan-jangan COVID, karena jadi ketakutan sendiri, akhirnya malah imunnya jadi drop kan gitu ya. Nah itu kan kejadian di masyarakat banyak seperti itu. Nah, gimana tuh dok? Ini insya Allah saya nggak salah ya Pak dengan jawaban saya. Ya maklum namanya juga masih sekolah. Mudah-mudahan nggak salah ilmu yang saya share ke teman-teman. Nanti kalau misalnya di sini ada
senior saya yang melihat misalnya saya ada yang salah nanti saya dikritik aja. Jadi kan kalau COVID itu karena ini adalah virus, basicnya ilmu virus itu kan kalau dia memberikan menyebabkan penyakit pada manusia dan menimbulkan gejala, itu sifatnya dia self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa membatasi dirinya sendiri, artinya sembuh sendiri gitu. Selama imunnya educate atau pengobatannya educate gitu, dia sembuh sendiri. Itu kalau virus, termasuk COVID ini gitu. Nah, kalau misalnya dalam kasus yang seperti Pak Raffi tadi tanya, kok batuknya 2 minggu nggak sembuh-sembuh padahal sudah isolasi dan sudah berobat, sudah dikasih obat. Nah, itu berarti kita mikirnya hal lain, jangan-jangan bukan TBC. COVID, malah TBC gitu. Jadi kita mikirnya ini aja cek dahak untuk kemungkinan TBC gitu. Nggak ada salahnya juga. Cuma kadang dengan kondisi sekarang COVID yang angkanya semakin tinggi kan akhirnya masyarakat jadi tanda kutip, mohon maaf ini, jadi takut ke rumah sakit, jadi takut untuk periksa dan sebagainya. Itu kan jadi juga pemikiran teman-teman juga ya, masyarakat juga seperti itu. Nah akhirnya ya udah mengobatin ala-ala sendiri gitu kan. Nah itu mungkin jadi masalah kan di masalah kita seperti itu Mbak ya Dok yang seperti itu. Nah terus saya yang tanya nih Dok, masalah tadi bicara APD ya, kan saya kalau sepengetahuan saya lihat di dunia maya itu kan kalau dokter pakai hazmat kan luar biasa itu. Rasanya gimana Dok, bisa digambarkan? Biar orang-orang tahu bahwa seorang dokter itu sebenarnya ya juga setengah mati menghadapi masyarakat yang bandel, sehingga banyak jadi positif gitu loh COVID-19. Saya pengalaman pakai baju hazmat itu sampai sekarang kalau saya bilang masih sama Pak Raffi, pakai baju hazmat itu rasanya seperti sauna. Kalau misalnya saya mau analogikan. Jadi di dalam itu pasti berkeringat, Pak. Karena kita kalau pakai baju itu hitungannya nggak mungkin cuma menit, pasti jam. Minimal sejam atau 1,5 jam. Karena kita periksa pasien, nanti kalau ada pasien datang juga kita mulai dari wawancara, itu keluhannya sejak kapan, ini segala macam. Itu kan perlu ketelitian. Artinya kita perlu waktu yang lebih lama untuk pakai baju itu. Nah, bajunya saja, bahan bajunya saja itu sudah membuat rasanya seperti memakai sauna. Terus ditambah lagi dengan kaki ini harus pakai sepatu boot, gitu, pakai sepatu boot. Kemudian tangan itu glovesnya double layer, gitu. Kemudian di kepala itu di dalamnya pakai jilbab dulu, jilbab di paling dalam, kemudian head cap-nya dari baju hazmat itu, kemudian masih dikasih helm lagi gitu. Jadi memang memakai APD-nya sendiri itu aja sudah betul-betul acara gitu loh. Betul-betul suatu acara di penanganan COVID ini. Cuman kami tetap bersyukur ada APD gitu. Soalnya kan saya pernah sebenarnya saya dengar itu kan ada bahkan tenaga medis yang pakai jas hujan nih, mohon maaf, banyak yang cerita sama saya seperti itu. Jadi sangat kekurangan gitu ya. Iya, itu saya dan teman-teman itu prihatin sekali. Kami pernah ngobrol-ngobrol antar kami Pak, antar PPDS Paru. Itu kasihan pokoknya kami empati lah sama teman-teman sejawat yang kekurangan APD sampai harus menyediakan sendiri. Kebanyakan memang jas hujan yang dipilih karena prinsipnya yang bahannya plastik dan mengcover hampir semua badan gitu. Nah, pada saat katakan dokter jaga nih, hazmat itu mulai dipakai sejak kapan sih sebenarnya? Maksudnya sejak pasien datang, atau sejak ada orang datang ke rumah sakit, atau setelah dia masuk di bangsal misalkan? Seorang perawat atau dokter itu pakai hazmat itu mulai dari mana startnya? Jadi kan kalau setiap shift jaga, Pak Raffi, jadi gini, jaga itu kan bisa ada banyak. Jadi ada jaga IGD, ada jaga Pinere, ada jaga bangsal gitu, bangsal yang selain Pinere. Nah, di semua ruangan yang saya sebutkan ini tadi ada pasien COVID-nya. Jadi di semua ruangan ini otomatis kalau kita berinteraksi dengan pasien, kita pakai hazmat kayak gitu.
baik di IGD, Pinere maupun di Bangsal. Nah, misal kita mulai shift jaga pagi jam 8 pagi misal. Waktu contohnya hari Sabtu pagi itu mulainya jam 8 pagi. Nah, itu nanti tergantung yang mana duluan, apakah pasien baru duluan yang datang atau sebelum ada pasien kita harus sudah istilahnya visit follow up semua pasien yang ada di yang sudah ada di tempat itu, kita harus pakai hazmat gitu. Oke. Jadi begitu pasien datang ya, intinya seperti itu ya. Iya. Yang positif COVID. Atau enggak semua COVID juga harus pakai hazmat, Mbak? Karena kita kan nggak tahu nanti seperti itu ya. Iya. Jadi nggak jarang Pak Raffi, saya dan teman-teman saya yang lain itu, saya begini, tadi udah kadung pakai baju hazmat. Pakai baju hazmat masuk kan, follow up semua pasien, oke. Nah, setelah follow up semua pasien udah kelar. Dia keluar. Konsekuensi dari memakai baju hazmat, karena pakai baju hazmat itu kan artinya masuk ke zona merah. Zona merah adalah zona yang ada pasiennya, baik itu masih PDP maupun sudah terkonfirmasi COVID. Nah, dia udah selesai follow up, kemudian nggak ada tambahan apa-apa lagi, otomatis dia keluar. Konsekuensi keluar dari zona merah ke zona hijau adalah harus mandi, bener-bener mandi semuanya itu. Nah, udah mandi ganti baju baru. Ternyata malam jam berapa gitu ada pasien baru masuk. Mau nggak mau dia masuk lagi dengan baju hazmat seperti yang tadi. Otomatis kalau selesainya jam 12 malam, jam 1 malam, ya dia keluar lagi ke zona hijau, harus mandi lagi. Kayak gitu. Dan itu bisa terjadi berkali-kali. Iya. Itu hazmat sebenarnya sekali pakai dibuang atau bisa dipakai berulang lagi? Setahu kami itu disposable ya, Pak. Setahu kami. Langsung gitu. Dibuang ya. Jadi itu masalah hazmat. Terus masalah tadi katakan dokter misalkan nanganin pasien nih. Ini mohon maaf cerita aja. Tiba-tiba saya sebelum sampai ke situ, sebenarnya untuk yang COVID tadi itu dikasih apa sih dia untuk supaya jadi sembuh? Obatnya? Ya, jadi biasanya. ada obat-obatan yang kita berikan. Saya nggak sebutin di sini ya Pak Raffi. Ya, nggak usah, jangan. Itu. Tapi lebih intinya ditingkatkan imunnya gitu ya. Iya, prinsip pengobatannya kita memberikan support untuk imunnya dan juga berusaha untuk membunuh virusnya. Oh gitu. Gitu. Kalau saya baca di mana itu kalau katanya kalau yang pakai ventilator lebih mudah meninggal daripada yang enggak, itu benar atau enggak, Dok? Kan banyak tuh saya lihat tuh di medsos seperti itu tuh. Pak Raffi, jadi perlu diketahui bahwa kalau orang dengan penyakit pernafasan harus dipasang ventilator, itu berarti kondisinya dia sudah gagal napas. Artinya Artinya proses bernafas dia yang secara mandiri sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigen seluruh tubuhnya dia. Karena itu harus memakai ventilator, alat bantu napas. Jadi gampangannya kan napas gagal, jadi dibantu napasnya biar nggak gagal gitu. Nah, otomatis kan itu artinya adalah jelas sebelum memakai ventilator kondisinya pasti sudah berat gitu. Kondisinya sudah kritis, sudah berat gitu. Sehingga tolong jangan dinilai bahwa ventilatornya yang menyebabkan kondisinya pasien meninggal, tapi seseorang bisa sampai ke ventilator itu karena memang kondisinya sudah berat gitu. Iya. Ayo Dok, kembali ke masalah yang tadi, masalah yang komorbid tadi ya. Saya loncat aja nggak apa-apa Dok, yang masalah komorbid tadi. Jadi begitu tadi yang COVID kena komorbid, itu komorbidnya lebih parah. Maksudnya COVID memperburuk komorbidnya gitu Pak? Saya nggak bisa ngomong begitu ya Pak, tapi kalau gini, misal begini, misal seseorang yang tadinya sudah sakit gula, diabetes mellitus gitu, diabetes mellitus, kemudian dia kena COVID gitu. Nah, pada waktu masuk ke rumah sakit kan otomatis gula darahnya dicek di lab tinggi. Bila ketahuan tinggi, sudah otomatis dokter paru akan kolaborasi dengan dokter penyakit dalam untuk treatment normalisasi gula darahnya itu. Seperti itu. Jadi meskipun kena COVID,
tetapi DM-nya tetap teratasi juga, Pak, selama di gitu. perawatan itu, gitu. Iya. Tapi itu untuk DM ya, Pak, untuk DM-nya. Iya. Saya nggak bisa ngomong banyak untuk penyakit-penyakit yang di luar disiplin ilmu saya, yang saya sendiri nggak begitu menguasai. Misal contoh stroke, pasien stroke, pasien stroke kena COVID gitu. Nah, Ya. apakah itu memperburuk stroke-nya atau gimana? Saya belum pernah berdiskusi dengan dokter spesialis saraf. Tapi itu Ya. pertanyaannya bagus, Pak Raffi. Saya akan, habis ini mungkin saya akan minta bimbingan dokter spesialis saraf. Siapa tahu betul itu, kayak Nah, gitu. soalnya kan tadi di awal kan dibilang bahwa kalau yang satu kena ada penyakit penyerta atau enggak, probabilitasnya lebih gede yang ada penyertanya, kan seperti itu. Saya berpikiran apakah lebih parah tadi itu penyakitnya, kan seperti itu dengan adanya COVID. Cuman menjadi parahnya itu dalam yang saya maksud tadi itu, Pak, menjadi parahnya itu sakit parunya gitu. Oh gitu. Manifestasi di parunya itu yang parah. Tambah lebih parah gitu ya. Iya, bukan gitu. penyakit penyerta. Yang saya maksud bukan penyakit penyertanya yang jadi lebih parah, enggak. Gitu. Baik, Mbak, lanjut lagi, Mbak. Jadi misalnya tadi kan Mbak bilang penanganannya mulai Maret ya. Nah, pada saat katakan, mohon maaf nih, pasien yang Mbak tangani meninggal, yang Mbak rasakan gimana? Sebagai dokter. Waduh, itu ya Pak Raffi, saya misal seorang nanya ke saya suka duka terkait penanganan COVID ini, menurut saya itu yang paling rasanya itu berat banget. Gini, pasien baik dia PDP, apalagi kalau COVID gitu, dirawat masuk ke rumah sakit, ya. Maka dia adalah pasien isolasi statusnya. Dia diisolasi, gitu. Konsekuensi dari isolasi adalah keluarga nggak boleh jenguk. Pasti. Ya. Kalau pasiennya masih kondisinya sadar, pasien yang masuk ke dalam itu boleh bawa handphonenya sendiri, boleh. Jadi masih bisa berkomunikasi lewat handphone dengan keluarganya di rumah. Tetapi kalau pasien-pasien yang masuk sudah seperti yang saya bilang tadi, kritis dan harus pakai ventilator, kan sudah nggak bisa berkomunikasi lagi. Nah, itu tetap ketentuan isolasi itu tetap berlaku, artinya keluarga tetap nggak boleh menemani. Nah, otomatis kan misalnya kondisi pasiennya perburukan, keluarga kan sebenarnya harus tahu gitu. Nah, itu dari kami yang memberitahukan kepada keluarga, misalnya, makanya kami selalu minta nomor telepon yang bisa dihubungi gitu. Bahkan misalnya ada tindakan yang akan dilakukan, mau masang apa atau mau transfusi atau apa, pokoknya tindakan apapun yang akan dilakukan itu keluarga diberitahu. Nah, menyampaikan ke keluarga bahwa Pak, Bu, ini ayahnya atau ibunya saat ini kondisinya memburuk, tolong keluarga ada yang datang ke rumah sakit, itu tuh rasanya berat sekali, Pak Raffi. Apalagi kalau memberikan kabar keluarganya sudah nggak ada, gitu. Karena pasti keluarga akan menanyakan, ada terusannya, nggak titik sampai dengan ini saya menyatakan bahwa keluarganya sudah nggak ada, Pak, tadi jam segini-gini gitu. Itu nggak titik sampai di situ, tapi otomatis kan akan ada pertanyaan lagi. Pasti. Jadi saya udah nggak boleh lihat, Dok, nggak boleh. Nggak boleh nemanin, nggak boleh. Iya, gitu. Ya. Dok, ini kan kalau saya lihat di medsos sekarang itu ya, itu ada dokter dengan pakai baju hazmat, terus ada menggunakan tulisan Indonesia terserah itu kan. Nah, itu gimana tuh, Dok, tanggapannya? Ya, itu yang lagi viral sekarang ya, Pak. Ya. Viral sekarang dan bukan hanya satu atau dua, gitu. Bagaimanapun itu kan
mereka melakukan itu kan pasti ada sebabnya. Betul. Bukan Salah-salah. asal-asalan. Dan pada waktu awal-awal wabah ini terjadi, dan orang-orang patuh dengan zaman orang-orang masih sangat patuh dengan aturan PSBB, aturan lockdown, teman-teman sejawat saya nggak melakukan itu gitu, nggak ada yang namanya hashtag Indonesia terserah itu. Kalau menurut saya sih, itu menurut saya wujud kekecewaan, Pak, gitu. Karena kalau saya pribadi, yang menurut saya kesejawatan, paling teman-teman sejawat saya yang lain juga pikirannya senada lah dengan saya. Kami dari awal menangani COVID ini tuh berangkat dengan harapan bahwa yang kami lakukan ini akan ada gunanya. Itu akan ada gunanya. Jadi kami rela, kayak saya, jauh-jauhan dari anak, nggak ketemu anak, masih bayi, berapa bulan nggak ketemu, itu berat bagi saya. Terus teman saya ada yang nggak LDRan sama anaknya, tapi nggak berani meluk, nggak berani tidur sekamar, memilih kos, jadi nggak serumah. Jadi sama aja antara yang berjauhan kota dengan yang satu rumah, tetap aja dilemanya 11-12 gitu. Terus ada yang bukan dokter juga, maksud saya dari kalangan lain, misalnya pengusaha atau pebisnis yang lain, yang dia rela tokonya tutup sementara demi manut sama aturan. Nah, orang-orang yang manut ini, orang-orang yang menuruti aturan ini, pastinya kan akan kecewa ya Pak Raffi, kalau ada melihat orang lain yang dia gara-gara kenekatannya dia, nanti yang manut ini akan juga kena imbas nggak enaknya gitu loh, kan pastinya juga jengkel. Kayak gitu. Menurut saya yang mendominasi itu sih. Dan juga dikhawatirkan malah tambah banyak pasien ya, sehingga rumah sakit pun akan kewalahan, kan seperti itu ya Mbak ya. Iya, kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ini Pak Raffi, kalau boleh saya silakan aja. Baca ini juga beberapa berita-berita yang baru kan. Pak Raffi udah dengar belum yang ada suster baru saja dikabarkan meninggal? Yang sama anaknya itu ya? Iya, beliau dalam kondisi hamil, itu kan sangat memprihatinkan sekali. Menurut saya itu sebuah pengorbanan yang besar sekali itu. Kayak gitu. Keluarganya rasanya, jadi keluarganya itu pasti udah nggak kebayang kayak gitu kan. Nah, pada waktu suster ini dan tenaga medis yang lain berangkat bertugas ke rumah sakit, itu kan otomatis dengan harapan bahwa apa yang akan dilakukan ini akan ada gunanya kan gitu. Kayak gitu. Terus kemarin saya baca lihat juga kerumunan yang menurut saya nggak penting, nggak bisa juga dibenarkan. Misalnya dia berargumen bahwa itu tuh cari uang atau harus tetap kerja. Enggak, itu kan bukan cari uang, bukan itu lingkupnya gitu. Tapi mereka tetap melakukan itu kayak gitu. Terus yang di bandara juga Pak. Nah ini soal di bandara kemarin, saya tuh kepikiran. Saya ingat, saya kan dulu waktu di 2011 sampai 2013 itu kan saya sekolah di Belanda Pak Raffi. Nah, kebetulan di tempat saya sekolah itu di Erasmus itu tuh yang universitas yang yang menemukan MERS-CoV, kalau Pak Raffi ingat. Dulu makanya dulu SARS, makanya dulu MERS-CoV itu namanya Erasmus, karena memang Erasmus yang menemukan. Nah, otomatis kan karena itu jadi kami orang-orang di sana itu jadi rajin baca banget segala tentang corona gitu. Terus saya jadi ingat satu jurnal yang saya baca Pak, ini saya buka lagi. Silakan Mbak. Gara-gara kemarin saya lihat antrian di bandara yang seperti itu. Otomatis kan kalau orang ngantri di bandara di tempat mau check-in itu kan ujung-ujungnya nanti kan dia akan naik ke pesawat ya. Nah, jadi saya kepikiran,
apa ya yang kira-kira akan terjadi di dalam pesawat? Misalnya ada ternyata yang orang yang positif gitu Ya. di dalam pesawat itu. Memang untuk COVID-19 sendiri itu penelitian sampai saat ini kayaknya publikasinya belum ada, tapi ini ada jurnal Pak di tahun 2003. Ini judulnya ini Pak, Transmission of the Severe Acute Respiratory Syndrome on Aircraft. Ini. Nah ini tuh virus yang mereka teliti itu virusnya SARS-CoV, bukan SARS-CoV-2. Tapi kan sama aja masih satu family. Family dengan apa? COVID-19 ini. Ini corona juga, Pak. Keluarga corona juga. Nah, ini dia itu meneliti bahwa orang yang di dalam satu pesawat di dalam satu pesawat itu ada orang satu yang menunjukkan gejala SARS pada waktu itu. Maka 10 hari kemudian pada waktu dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka yang konfirmasi positif SARS jadi 16 orang di dalam pesawat itu. Lumayan kayak gitu. Iya. Jadi bahaya juga ya. Nah, itu saya terus terang kemarin waktu saya ini hanya pikiran saya aja, Pak. Saya melihat antrian itu di bandara, oke, otomatis kan orang-orang ini nanti ujung-ujungnya langkah kakinya akan masuk ke dalam pesawat gitu. Oke, kalau toh WHO sampai saat ini mengatakan COVID bukan airborne, ya udah. Tapi kan tetap aja droplet yang tadi gambar yang saya tunjukin ke Pak Raffi tadi. Nah, terus kita berpikir lagi, COVID ini masih keluarga corona. Sedangkan corona tahun 2003 pernah diteliti di dalam pesawat itu begini. Satu orang tadinya di dalam pesawat, kemudian 10 hari kemudian 16 yang ada di pesawat itu positif semua. Kayak gitu. Misalnya toh oke lah, misalnya ada kita berargumen ini kan corona yang bukan COVID, tapi kan masih satu keluarga. Paling nggak mereka punya karakter yang mungkin mirip kan bisa. Nah, bisa saja gitu. Bisa. Itu kalau misal sampai kejadian juga kan sangat disayangkan gitu loh, Pak. Betul. Nah. Gitu. Dok, biasanya menyinggung masalah yang tadi teman-teman dokter Pak ada yang meninggal dan sebagainya. Itu kalau boleh tahu teman-teman itu terkenanya pada saat di rumah sakit, mohon maaf ya positifnya, atau pada saat mereka di luar, kebanyakan. Kenanya di mana ya Pak? Kalau kenanya di mana? Kenanya di mana itu kan berarti kalau mencari kenanya di mana itu kayaknya unexplainable question deh Pak itu kayaknya. Soalnya karena susah ya. Iya, susah. Selama ini kan jawaban yang kita dapatkan orang ini positif atau tidak gitu aja. Tapi kan kalau misal positif, misalnya seseorang yang positif itu tidak bisa menunjukkan bahwa dia kenanya di mana gitu. Soalnya kan pikiran saya begini, Dok. Misalkan tadi tenaga medis aja bisa kena. Saya berpikiran bahwa dia di rumah sakit dengan APD yang lengkap dan sebagainya. Apalagi orang lain di luar tenaga medis kan seperti itu. Yang mungkin tenaga medis lebih beredukasi masalah itu, sedangkan yang di luar kan belum tentu ya. Itu pun udah banyak yang kena, apalagi yang bukan kan. Intinya sebenarnya kita berharap masyarakat pun sadar itulah. Cuman memang terus terang aja Dok ya. Nggak usah jauh-jauh lah, ini sebelah kos saya lah. Ya masyarakat gitu untuk kita edukasi pakai masker aja susahnya minta ampun. Nah kan seperti itu ya. Jadi memang saya nggak tahu apakah informasi ini nggak sampai ke mereka atau mereka cuek-cuek. Nah itu yang jadi pertanyaan selanjutnya seperti itu. Karena saya yakin kalau dokter pasti kalau bagian dokter kan dokter yang ngurusi pasien kan udah jelas di rumah sakit. Nah yang di luar rumah sakit ini kan yang harusnya diimbangi juga ya. Saya sebelah lah untuk supaya kita bahkan kita kasih masker aja nggak dipakai-pakai. Nah, ternyata seperti itu masih banyak di masyarakat seperti itu. Artinya masih ada peran. Kayaknya orang tersebut harus lihat gambar ini lagi, Pak. Harus lihat mungkin, gambar bahwa di
orang kalau ngomong itu dropletnya keluar itu kayak begini nih percikannya kalau digambar jelas dengan laser. Jadi ya gitu deh. Padahal kan sudah ada edukasi dari pemerintah yang mengatakan bahwa masker, meskipun masker bukan masker medis, hanya masker kain biasa yang dibikin pakai karet, itu bisa mengurangi transmisi sampai 70%. Dan itu betul, Pak. Betul ya. Tadi dengan contoh tadi itu ya, yang dokter gambarkan tadi itu ya, dengan grafik tadi itu ya mungkin ya. Iya. Nah, kalau 70% kan sebenarnya lumayan ya untuk mengurangi itu. Iya, lumayan banget, Pak. Sama rajin cuci tangan. Ya. Sama rajin cuci tangan. Pak Raffi, mohon maaf, ini yang tadi saya tunjukin gambarnya itu hanya kelihatan grafiknya atau percikannya juga kelihatan, Pak? Percikan juga kelihatan. Tapi kalau tadi di awal percikannya ketutupan. Tadi pas waktu di awal. Nih. Nah ini seperti itu enggak baru kelihatan. Nah. Gitu. Ya. Nah, itu sama aja. Saya pernah lihat video yang orang Jepang apa ya? Yang dia pakai Sina X juga sama aja. Ini Mbak ada pertanyaan, monggo bisa dijawab. Apakah insentif bagi tenaga medis telah diterima? Saya belum lihat ini rekening Pak, nanti coba saya tanya sama teman-teman saya dulu. Pak Raffi, maaf, ngelanjutin yang jurnal ini tadi. Ini bukan dari Jepang, Pak. Kayaknya berarti beda lagi. Berarti artinya kalau ada di Jepang pun berarti wah harusnya lebih banyak informasi video lagi. Mbak. Kalau saya pernah lihat di video itu kayak di YouTube kan ada itu. Ini yang Amerika, orang Pak. Yang Jepang kelihatannya. Oh gitu ya. Ini Amerika dari Universitasnya Pennsylvania, editornya orang Stanford. Iya. Dan di sini dia memberikan informasi lagi bahwa dropletnya itu kalau sudah habis terkuat gitu, itu remain di udara 30 detik, Pak Raffi, gitu. Nah, itulah pentingnya, itulah pentingnya memakai masker satu dan kedua menjaga jarak minimal 1 meter, gitu. Lagian kan lucu gitu loh Pak, misal kita nggak menjaga jarak, dengan kenyataan dari jurnal ini ilmiah dia udah mengatakan bahwa jelas percikan mengandung droplet yang di dalamnya ada virus dan bertahan di udara 30 detik gitu. Kalau misalnya kita nggak physical distancing, misal kita gitu Pak, face to face, Bapak nyapa saya, terus saya diem dulu nunggu 30 detik baru jawab gitu kan ya nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Jadi gitu. Ini sebenarnya ada dasar ilmunya sih. Kenapa pemerintah menyuruh untuk physical distancing segala macam itu, Ya ada pertanyaan lagi dok, bahas herd immunity dong. Nah, monggo sekilas. Wah, aduh, Bismillahirrahmanirrahim ya Pak. Ini makasih pertanyaannya. Saya berhubung masih murid sekolah spesialis, tapi insya Allah karena saya pernah belajar imunologi, mudah-mudahan saya bisa ngasih sedikit info tentang herd immunity itu. Jadi herd immunity nama lainnya itu herd protection gitu. Nah, itu kalau ada saya pernah baca yang dari biasanya Fakultas Kedokteran public health gitu, yang misalnya dia ngeluarin penjelasan yang bahasanya umum itu dari ini John Hopkins Pak. John Hopkins itu bilang, saya pernah baca, John Hopkins Bloomberg of Public Health itu gitulah, dia menjelaskan tentang herd immunity. Herd immunity itu adalah suatu kondisi di mana dia nyebut angka 70% populasi dia sudah imun atau sudah kebal terhadap patogen tertentu, sehingga dia bisa memberikan proteksi pasif kepada orang-orang yang belum imun gitu. Jadi misal begini, kayak di Indonesia sekarang kejadian wabah COVID gitu Pak. Kalau 70% orang di sini sudah punya kekebalan, jadi 70%-nya sudah imun terhadap sudah kebal terhadap virus corona itu, berarti artinya secara pasif dia melindungi orang-orang lain yang 30 itu. Sebab apa?
dengan dia punya immunity, dia nggak sakit. Ya. Gitu. Tapi untuk mencapai immunity tadi kan yang 70% itu harus kena dulu kan? Ada 2 cara, Pak, tidak harus kena dulu. Ada 2 cara. Okay. Untuk mencapai imun itu dia harus mengalami either terinfeksi, kemudian dia menang dengan imunnya sendiri, akhirnya dia punya antibodi, punya imunoglobulin. Yang kedua, dia divaksin. Oke. Gitu. Sehingga dengan vaksin itu dia punya antibodi, sehingga dia imun terhadap patogen tersebut gitu. Oke. Jadi pertanyaan sudah dijawab Mbak ya, masalah tadi yang herd immunity. Mungkin ini karena waktu sudah hampir selesai Mbak, mungkin pesan dari dokter kepada yang lihat ini, mungkin bisa juga yang lihat juga menyampaikan kepada yang lain. Kira-kira apa Dok? Monggo silakan. Apa ya Pak? Pesan saya sama masyarakat, jadi intinya anjuran pemerintah itu sebetulnya ada dasar ilmunya, gitu. Okay. Kita lagi ada wabah, terus tolong betul-betul science behind this pandemic itu kita harus tahu, gitu. Alasan ilmiahnya. Di sini saya pengen, saya mohon izin Pak Raffi, saya pengen. Dok, kelihatannya waktunya nggak bisa Dok. Oh ya udah, ya udah. Tapi kalau misalnya mau kita lanjut lagi, kemarin kita tutup ini, nanti kita buka lagi kalau mau. Oh, enggak apa-apa. Enggak, saya cuma pengen ngasih tahu jurnal saya tadi sama teman-teman bahwa di droplet itu tuh seperti itu gitu loh. Droplet yang keluar oleh orang yang positif itu tuh betul-betul bisa menginfeksi orang yang lain gitu. Okay. Jadi betul-betul harus diperhatikan, pakai masker dan rajin cuci tangan. Oke. Berarti gitu aja Dok, makasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Semoga jaga kesehatan dan semoga kita bebas dari wabah ini. Salam untuk suami yang di sebelah tadi, saya kelihatan tadi itu. Oh iya. Salam untuk Om Fuad ya. Iya, nanti saya sampaikan Pak. Okay, makasih Pak Raffi kesempatannya. Makasih sama-sama waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.